Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan melanjutkan analisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah teman-teman berikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Telkom pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 0,25% ke harga 3.860. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Telkom masih gagal untuk naik menembus resisten di EMA 50. Walaupun pada saat pembukaan sempat naik ke harga 3.900-an dan sempat mencapai angka tertinggi di harga 3.950. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan hari Kamis kemarin. Sedangkan asing sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini setelah 1 minggu terakhir ini terus mendistribusikan saham Telkom. Dari data yang ada saya melihat Telkom lebih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 150. Jadi untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar garis support di harga sekitar 3.820. Saat terkonfirmasi adanya rebound, teman-teman boleh entry dan sudah bisa take profit di sekitar harga 3.950 sampai harga 4.000. Sekitar daerah sini. Yang juga merupakan resisten berikutnya. Saat ini sebaiknya amati dulu saham Telkom. Selanjutnya saya akan menganalisa saham APLN. APLN pada perdagangan Kamis kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 177. Bisa kita perhatikan di grafik ini, APLN sempat bertahan di atas garis support di EMA 150. Dan pada perdagangan hari Kamis mulai terlihat mengalami kenaikan atau rebound. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang kita dapat saya melihat APLN masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. APLN berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 185. Jika resisten ini berhasil terlewati, maka APLN akan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di harga 200. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham APLN, boleh spekulatif buy apabila hari Senin depan APLN masih melanjutkan kenaikan. Dan sudah harus take profit apabila terlihat gagal naik menembus resisten di harga 185. Dan saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis support di EMA 150. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham BRIS. Saham BRIS pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 0,90% ke harga 550. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya sempat rebound dan naik menembus EMA 150 dan menyentuh EMA 150, hari Kamis kemarin BRIS terlihat gagal naik dan mulai turun di bawah garis EMA 150 kembali. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan Kamis kemarin.
Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan Kamis kemarin. Sedangkan asing hanya terlihat melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang ada, saya melihat BRIS lebih berpeluang untuk turun menyentuh garis support di MA50 pada perdagangan minggu depan. Untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis support di MA50. Saat menyentuh garis ini dan terlihat rebound, teman-teman boleh entry. Dan apabila BRIS berhasil menembus resisten di MA150 ini, maka BRIS akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 585. Jadi teman-teman bisa take profit apabila BRIS terlihat gagal melewati resisten di harga 585. Selanjutnya saya akan menganalisa saham HMSP. HMSP pada perdagangan Kamis kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 3.630. Bisa kita perhatikan di grafik. Setelah HMSP sempat turun tajam dan menyentuh harga 3.530, saham ini mulai rebound dan sempat menyentuh garis resisten di MA50. Dan pada perdagangan hari Kamis, terlihat bahwa HMSP gagal naik menembus resisten di MA50 dan mulai turun kembali. Garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan Kamis kemarin. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang kita dapat, saya melihat peluang HMSP untuk melanjutkan penurunan lebih besar. Jadi HMSP berpeluang untuk turun menuju support di harga 3.500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar garis support di 3.500. Apabila terlihat rebound, teman-teman boleh spekulatif buy dan take profit di sekitar garis resisten di MA50 di sekitar harga 3.700 sampai 3.750. Dan apabila garis support ini terlewati, maka HMSP akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 3.400. Jadi saat ini amati dulu HMSP karena peluang untuk turun lebih besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan Kamis kemarin ditutup naik 0,27% ke harga 9.100. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham ICBP masih bergerak sideways dengan support di sekitar harga 9.000 dan resisten berada di garis EMA 150 di sekitar harga 9.630. Garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada kenaikan Kamis kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing dalam 1 bulan terakhir masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat ICBP masih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini bisa tunggu di sekitar garis support di harga 9.000 dan take profit di sekitar harga 9.600. Dan teman-teman masih waspada karena bisa kita lihat di sini garis MA50 sudah mulai turun dan berpeluang untuk berpotongan dengan garis MA150. Jika garis MA50 telah berada di bawah garis MA150, peluang saham ini untuk turun masih sangat besar. Dan jika garis support 9.000 ini terlewati, maka ICBP akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya sekitar harga 8.500 di sekitar daerah sini. Jadi saham ini lebih cocok untuk di swing trade dalam 1 minggu ke depan. Dan waspadai adanya penurunan yang menembus support di harga 9.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.